Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa mawalah wa taba hudah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Jamaah salat isya dan salat tarawih insyaallah serta witir masjid apa ini? Alhamdulillah masih ingat dengan nama masjidnya, Masjid Al-Hikmah yang kita banggakan dan kita cintai. Mudah-mudahan jamaah sekalian, ibadah yang setelah kita lakukan, puasa yang kita sudah kerjakan sampai hari ini, alhamdulillah kita sudah nyampe malam ke berapa ini? Alhamdulillah masih ingat. Berarti berapa hari lagi, Bu? Sudah ada kalendernya, sudah ada di checklist itu ya. Nggak usah khawatir, kalau sudah waktunya lebaran akan tiba insya Allah. Kita hanya berdoa dan berharap pada Allah SWT, mudah-mudahan kita diberikan kekuatan, kesehatan oleh Allah SWT, bisa menyelesaikan ibadah puasa sampai akhir. Amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan semua ibadah baik yang wajib maupun yang sunnah yang sudah kita lakukan semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, saya lihat di mana-mana tanpa terkecuali masjid ini juga ada kemajuan shopnya. Innalillah, alhamdulillah. Ada kemajuan shop alhamdulillah. Innalillah ya. Jadi tapi alhamdulillah saya lihat di sini ya masih ramai lah, alhamdulillah ya, sampai ini masih penuh. Mudah-mudahan bisa bertahan kecuali yang mudik nanti sampai lebaran. Amin ya rabbal alamin. Tanpa panjang kalam ya, kuliah 7 menit. Kuliah 7 menit ya. Jadi kalau sudah lewat 7 menit tolong diinterupsi. 15 menit kata Pak Haji Sironto. Nah, jamaah sekalian, jamaah salat isya, salat tarawih, witir Masjid Al-Hikmah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, langsung saja tancap gas gigi 4. Ya. Jemaah sekalian, berapa banyak orang yang puasa dia tidak melakukan sesuatu yang membatalkan puasa, tapi tanpa disadari ada orang yang bisa menahan lapar dan haus, tetapi dia melakukan sesuatu yang membatalkan pahalanya puasa. Jadi ada sesuatu yang membatalkan puasa, ada sesuatu yang membatalkan pahalanya puasa. Sesuatu yang membatalkan puasa kita sudah tahu semuanya. Makan, minum, dan berhubungan badan bagi yang berkeluarga. Anak-anak nggak usah tahu. Ya, belum waktunya. Ada sesuatu yang membatalkan pahalanya puasa. Inilah yang akan kita bicarakan dalam beberapa menit. Jamaah sekalian rahimakumullah, ada sebuah riwayat, kita ikutin cerita berikut ini. Bu, mau cerita nggak, Bu? Hah? Mau cerita? Ya. Nah, jangan keenakan, nanti kita nggak sholat tarawih. Ya. Nanti diingatkan. 10 menit lagi. Iya, mukadimah udah 5 menit. Jamaah sekalian, dalam riwayat di Musnad Abu Bakar Ibnu Abi Syaibah, wafat tahun 235 Hijriah. Beliau adalah guru utama Imam Muslim. Beliau meriwayatkan sebuah hadis, qala haddatsana Yazid bin Harun, qala haddatsana Sulaiman At-Taimi fi majlisi Abi Utsman An-Nahdi an Ubaid maula Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala inna imra'ataini samata ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fakadata an tatlafa فجاءه رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن هاتين امرأتين صامتا وكادتا أن تموتا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ائتوني بهما فجاءتا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعا بطست أو قدح فقال لإحداهما قيعي في هذا القدح
faqa'at min qayhin wa damin wa sadidin hatta mala'at nisfal qadah. Wa qala lil ukhra misla dhalik faqa'at min qayhin wa damin wa sadidin hatta mala'at al qadah kullahu. Fa'ajiban nasu min dhalika faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innahuma samata ala ma ahallallahu lahuma walakinnahuma aftarata ala ma harramallahu alaihima faqala fatala qawlahu ta'ala wala yaktab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ayyakula lahmahi maitan fakarihtumuh wattaqullah innallaha tawwabur rahim. Sudah tahu artinya ya? Kok ini semua manggut semua? Ini yang udah begini semua saya kira sudah paham ini. Ya, jadi kalau ustadz kita, imam kita insya Allah nggak butuh diterjemahkan ini, ya nggak butuh translate ya. Jamaah sekalian, ada sebuah riwayat cerita kisah nyata, bukan hayalan, bukan fiktif. Pada zaman Rasulullah ada dua ibu-ibu, ya ini ibu-ibu ya, yang bapak-bapak kayak alhamdulillah saya nggak kena katanya. Nggak, sama aja nih walaupun ceritanya ibu-ibu tapi berlaku untuk umum, laki-laki perempuan sama aja bisa juga terkena dengan penyakit ini. Ada dua ibu-ibu sedang berpuasa, di sore hari nggak kuat pengen muntah, izin ke Rasulullah SAW, dilaporkan sahabatnya dalam riwayat Ubaid pembantunya Rasulullah, ada yang mengatakan Zaid bin Dasinah radhiyallahu anhu, ada yang mengatakan Sauban maula Rasulullah SAW. Yang jelas sahabat disuruh Rasulullah tolong datangkan dua ibu-ibu itu ke sini. Siap Rasulullah. Akhirnya datanglah kedua ibu-ibu menghadap Rasulullah SAW. Kata Rasul, saya dengar kalian gini mau muntah. Sebentar, tolong jangan dipuntahkan dulu. Muntahkanlah ke mangkok. Rasulullah SAW menyuruh sahabatnya mengambil mangkok. Diambillah mangkok oleh sahabatnya Rasulullah SAW. Kata Rasulullah pada yang pertama, silakan ibu muntahkan di sini, di dalam mangkok ini. Saudara sekalian, aneh tapi nyata, faqa'at min qayhin wa damin wa sadid. Ternyata saudara-saudara sekalian, begitu muntah yang keluar bukannya semur jengkol, bukan semur pete, bukannya apa namanya daging yang dia makan sahur, saudara, ya ayam goreng, telur dadar, bukan. Ternyata ketika keluar, yang keluar apa? Waktu muntah di mangkok itu yang keluar ada darah dan daging mentah yang busuk. Kata Rasulullah, sekarang silakan bu, yang satu. Wah udah gemeter dia, wah, ya kan? Udah gemeter dia, waduh. Ketika yang kedua juga muntah dan sampai penuh itu mangkok, sama kasusnya, yang keluar bukan nasi goreng, yang keluar bukan sop ayam, tapi yang keluar bukan santap sahurnya, tapi yang keluar darah dan daging yang busuk. Fa'ajiban nas, manusia, masyarakat, sahabat pada waktu itu geger. Wah, di medsos geger itu. Belum ada WA, belum ada apa namanya IG, belum ada apa namanya FB dan sebagainya, belum ada. Tapi sudah geger. Wah, ada apa gerangan ini? Tanya mereka ke Rasulullah, ya Rasulullah, kenapa ini ibu-ibu ini? Kata Rasulullah begini, mengapa bisa seperti itu? Yang keluar apa namanya darah dan daging yang busuk. Karena mereka, kata Rasulullah SAW, somata ala ma ahallallahu lahum. Mereka ini puasa, ibu-ibu itu puasa, artinya bisa menahan. Puasa kan menahan. Ibu-ibu itu bisa menahan, tidak makan, tidak minum. Sesuatu yang halal, makan, minum, dia bisa nahan. Tapi sayang 1000 sayang, saudara, dia tidak bisa, keduanya tidak bisa menahan dari sesuatu yang dilarang dan diharamkan oleh Allah. Apa itu? Gosip, kompor, dan kawan-kawannya. Di absen semua, Pak RT, Pak Lurah, Pak RW, di absen semuanya sama dia. Ya, jeng gini, tahu nggak ini dan seterusnya. Udah, makanya biasanya ibu-ibu, bapak-bapak udah ketawa aja, alhamdulillah ya nggak kena. Sama aja Pak, ada juga model begitu, bapak-bapak yang ember, ya sama seperti ibu-ibu. Siapapun bisa kena dengan penyakit ini, saudara.
Maka kata Rasulullah SAW, apakah mereka tidak membaca ayat Al-Quran di surat Al-Hujurat ayat 12, wala yaktab ba'dukum ba'dha, janganlah kalian saling menggunjing, mengumpat, gosip, gibah dan seterusnya. Apakah kalian mau memakan daging saudaranya sendiri? Mau nggak? Allah nanya nih. Lah iya, dalam Al-Quran begitu, nggak dijawab sama Allah, sama Al-Quran. Apakah kalian mau memakan daging saudara sendiri? Semanto itu berarti. Kanibal, makan daging saudara ya, daging mentah dimakan. Nggak ada yang mau, Pak. Nggak ada yang mau. Menjijikkan. Kenapa Anda lakukan ini? Takutlah kepada Allah, wattaqullah, dan tujuan puasa adalah takwa. Wattaqullah, takwalah. Takutlah kepada siksaan dari Allah Subhanahu wa taala, terhadap larangannya Allah Subhanahu wa taala dalam puasa, dan Rasulullah juga. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Makanya Rasul mengatakan terakhir, kata Rasulullah SAW, berapa banyak orang yang berpuasa tapi tidak mendapatkan apa-apa, tidak mendapatkan pahala, tapi yang dia dapat apa? Lapar dan haus. Gitu. Makanya judulnya ini malam hari ini judulnya, saya bilang ke ini krunya ya sama Pak Haji Suronto, judulnya hanya lapar dan haus. Gitu. Jadi nanti di rumah ustadznya bilang apa ceramahnya, judulnya hanya lapar dan haus. Hanya lapar dan haus. Mudah-mudahan kita tidak seperti itu, amin ya. Jadi hadirin sekalian, jemaah sekalian, bahwa ada sesuatu yang membatalkan puasa dan ada sesuatu yang membatalkan pahalanya puasa. Yang membatalkan pahala puasa adalah berdusta, bohong, menyakiti orang lain, menyinggung orang lain, kemudian gosip, ya, mengumpat dan menggunjing orang lain, membicarakan aibnya orang lain dan seterusnya. Itu hal-hal yang bisa membatalkan pahalanya puasa. Mungkin dia secara fikih, secara hukum puasanya sah karena dia tidak makan, tidak minum dari mulai imsak sampai maghrib, tapi dia setengah mati, dia tahan, nggak makan nggak minum, tapi dia setengah mati juga ngomongin orang, ya. Jadi rajin juga dia puasa, tapi rajin juga ngomongin orang, rajin juga gosip. Maka itu di mata Allah dan di mata Rasulullah sia-sia puasanya. Kata Rasul mengatakan begitu di Sunan Ibnu Majah nomor hadis 3345 dari Abu Hurairah, rubba sha'imin laisa min siyamil ju'al atas wa rubba qa'imin laisa min qiyamihi illa as-sahar at-ta'ab was-sahar. Berapa banyak orang yang berpuasa, kata Rasulullah, dia sudah capek, dia sudah lelah, dia sudah ngantuk, dia sudah menahan, nggak makan, nggak minum dalam berapa jam. Mungkin kalau kita 12 jam, tapi kalau di Mesir kita selama waktu di sana itu kira-kira 16 sampai 15 jam. Jadi di sana sahur itu jam 2, ya, sahur jam 2, nanti terawihnya jam 9. Itu hampir 10 tahun kita alami di sana di Mesir. Ya, dalam musim panas luar biasa. Alhamdulillah di sini di Indonesia, ya di kita, ya kan, itu cenderung sedang lah. Ya, nggak lama banget dan nggak cepet banget. Ada yang sampai 23 jam. 20 jam. Ya kan? Luar biasa itu ya, di mana itu di kutub ya. Jadi hari sekalian kita harus bersyukur, ya, janganlah hanya menahan lapar dan haus, tapi juga kendalikan mata kita, pikiran kita, puasakan juga telinga kita, jangan mendengar sesuatu yang diharamkan oleh Allah, mata kita jangan melihat sesuatu yang diharamkan oleh Rasulullah, Islam, dan seterusnya. Tangan kita berpuasa, kaki kita berpuasa, tidak melangkahkan kaki kita ke tempat-tempat yang tidak diridhoi oleh Allah SWT. Saya kira ini waktunya sudah saya lihat sebagian tuh duduknya udah begini-begini, saya sudah paham, sudah kode itu ya. Mudah-mudahan puasa kita berkualitas, amin. Mudah-mudahan puasa kita, mohon maaf Ustadz kalau gitu saya masih kadang puasa tapi masih ngomongin orang Ustadz atau bagaimana, berarti kalau gitu saya sekalian nggak puasa aja. Bukan begitu saudara, kalau begitu tambah sengsara, tambah salah nanti di dunia akhirat. Nggak begitu, tetap walaupun masih belum bisa, bertahap, insya Allah sedikit demi sedikit kita tingkatkan kualitas puasa kita dari tahun ke tahun. Mudah-mudahan dari tahun ke tahun puasa kita semakin baik, semakin berkualitas, amin ya rabbal alamin, dan pada akhirnya diampuni dosa-dosa kita semuanya di hari raya Idul Fitri, amin ya rabbal alamin. Mohon maaf lahir dan batin, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.